Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Kebanyakan tuh orang tidak ngeh kalau itu beracun. Terus kalau keluar gejalanya seperti penyakit. Nah, kalau dia meninggal, ya dokternya tetap salah diagnosis. Biasanya kalau pemeriksaan gitu kan takutnya tuh arsennya dari tanah. Iya. Kayak ini dia. Jadi diperiksa tanahnya dan diperiksa dia. Kalau yang misalnya ini kadarnya tinggi tapi di tanahnya juga banyak arsen, mungkin aja dari tanah kan mencemari itu gitu loh. Ini saya lagi agak kondisi kurang sehat nih dok, agak flu. Kira-kira sebabnya kenapa dok? Yang masuk akal aja dok. Kalau flu itu 80% tuh karena virus. Oh, Bisa lebih dari 80%. bukan. Kalau nanti udah lebih dari 5 hari kagak baik, nah itu pasti bukan virus. Itu Kuman. alasan seorang dokter. Tapi kalau saya ditanya begitu, jawabannya bukan itu. Karena nonton bola dok. Kan ada World Cup sekarang. Ya. Nonton bola kayak kemarin Argentina menang lawan siapa ya saya lupa tuh. 3-0. Lionel Messi ya, 3-3-nya hat-trick ya. Tapi kalau kita ingat sepak bola itu kan asalnya dari negara Inggris dok. Kalau nggak salah kan. Dulu ada Liga Inggris, sering diputar di TV, bukan TVRI ya, apa sih TV lah, pokoknya TV Indonesia. Dokter Jaya tahu ada satu pemain legendnya, ya sorry, kayak Bobby Robson atau siapa. Bobby Robson kan udah jadi Sir di Manchester. Ada lagi Ian Wright. Ian Wright dokter tahu legendnya dari mana dok? Klub mana yang dokter Jaya tahu Inggris dok? Klub Inggris yang dokter tahu? Enggak, saya jarang nonton bola. MU, Manchester United. Nah, sama Manchester City itu. Terus lagi ada Liverpool, satu lagi ada Arsenal. Ian Wright itu legendnya dari Arsenal. Yang logonya meriam. Padahal Arsenal kalau dipotong alnya itu jadi arsen dok. Ya kan dok ya? Ya. Nah, tapi arsen beda. Tapi itu orang yang paling terkenal, istilah paling terkenal. Tahu nggak kenapa? Arsen. Kalau di kedokteran itu jadi gini, ada satu penelitian ya. Dari sekitar 680 sekian pembunuhan dengan racun, arsen itu juara satu, Franky. Pinter ya berarti ya? Oh iya. Jadi 30%-nya 30,8%, jadi hampir 31% tuh itu arsen di seluruh dunia. Pembunuhan nih dok? Iya, pembunuhan dengan racun. Bukan meninggal, entah tuh dibunuh atau nggak dibunuh, nggak sengaja gitu. Pokoknya ini karena pembunuhan. Itu juara satu. Juara duanya cyanida, Franky. Cyanida 9% cuman. Jauh ya? Jauh. Terus yang berikutnya baru strychnine. Strychnine itu jarang dipakai di Indonesia, Franky. Karena itu biasanya orang Amerika tuh yang pakai begituan. Kalau cyanida kan itu kayaknya cakep nggak sih dok? Anida. Yang cakep saudaranya si Anita. Anita cakep ya dok ya. Enggak, tapi sekarang pertanyaannya kenapa? Yang mana? Kenapanya nih dok? Si arsen kenapa disukai sama orang untuk membunuh orang? Biar gaya kali dok. Kalau si Anida ntar bukan. tahuan. Karena arsen itu adalah racun yang nyaris racun sempurna, Franky. Ideal poison namanya. Ada yang kayak gitu sebutannya. Nah, apa racun sempurna? Racun yang kalau dikasih, ya gejalanya mirip penyakit. Jadi sebagian besar dokter itu ketipu sama dia. Nah, jadi dokter ketipu.
Sehingga kalau tiba-tiba dia meninggal, dokter pasti diagnosis salah. Bisa gitu ya. Nah, tipu menipunya ya. jadi pertama ya, dia gampang diperoleh. Kebanyakan tuh orang tidak ngeh kalau itu beracun. Terus kalau keluar gejalanya seperti penyakit. Nah, kalau dia meninggal, ya dokternya tetap salah diagnosis. Arsen kan itu nama unsur ya dok ya? Unsur logam berat. Logam berat. Dijadiin racun. Iya. Sebenarnya fungsinya bukan racun kan nih dok? Oh bukan, dia bisa buat racun tikus. Racun tikus. Iya. Dipakai buat nyuci keris. Nyuci senjata itu. Berarti nggak mahal dong? Kalau dipakai jadi racun tikus aja mah? Ya enggak, tapi kalau kamu beli udah pasti nggak dilarang lah. Kamu coba datang aja toko kimia bilang mau beli arsen, nggak dilarang lah, Frankie, nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Tapi kalau ke sana kamu yang disebut dia racun ideal tuh kalau diperolehnya gampang. Kamu pergi aja ke toko kimia, kamu ngomong ada bahasa dagangnya. Ya, ngomong gitu. Pasti dia bilang, "Bapak punya keris berapa banyak?" Nah, itu. Jadi itu dikasih. Nah, itu dipakai. Dan satu lagi, kalau mau nyari literaturnya meracun orang dengan arsen, ceritanya banyak sekali, Frankie. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa? Apa gejala yang bisa menipu dokter itu? Tapi ini kan racun ini kalau nggak salah pernah masuk berita nih dok. Waktu kasusnya seorang aktivis yang dibunuh di pesawat terbang. Iya, itu dia terkenal gara-gara itu kalau di Indonesia. Tapi sebenarnya saya sendiri ketemu racun itu pada kasus-kasus lain juga ada. Gejalanya dia sakit perut. Mencret. Bukan muntaber. Nah itulah yang tadi saya bilang, gejalanya mirip penyakit. Makanya banyak dokter terkecoh. Kecuali dokter forensik. Tunggu dok, sakit perut. Jadi, kita bedain dulu nih dok. Sakit perut melilit, perih, dan satu lagi yang dokter Jaya bilang muntaber. Itu kan. Jadi biasanya begini, kalau orang-orang makan karena racun itu ya, dia tuh mual. Muntah-muntah, terus kemudian mencret. Udah itu aja yang paling utama tuh itu. Mencret kan gara-gara reaksi tubuh buat ngeluarin ya dok ya. Jadi kalau ke atas muntah, ke bawah mencret. Nah sekarang kalau dia pergi dari kondisi kayak gitu, pergilah ke dokter, entah online atau apa sih sama dokternya dikasih obat muntaber, obat supaya nggak muntah, obat supaya nggak berak. Dimampetin. Iya. Nah tapi apa yang terjadi gara-gara dia nggak muntah, dia nggak berak, racunnya malah keserap, malah bisa meninggal, Frankie. Tapi ngomong-ngomong, si arsen ini kan termasuk golongan apa nih dok? Logam berat. Logam berat. Apakah semua logam berat itu sama dia punya ini? Rada mirip. Rada mirip, tetapi mereka dapatnya susah. Oke. Jadi ini adalah logam berat yang gampang kita beli. Iya. Dan sejarahnya itu panjang sekali. Bahwa zaman dulu pada waktu sebelum Masehi barangkali, bahkan sampai sebelum Masehi, itu adalah racun yang paling banyak dipakai. Mungkin namanya dulu orang kenalnya beda kali. Ada macam-macam. Nah, sampai itu kan kalau di Indonesia itu yang terkenal. Sampai yang namanya seorang paus sekalipun pernah ada yang dibunuh dengan racun itu. Dan yang ngeracik itu satu orang lagi. Sama dia juga. Jadi ada seorang ibu-ibu namanya Madame Guila. Madame Guila Tovana. Orang Italia nih ya. Dia meracik arsen dan menjualnya. Lah. Nah, kok dijual buat apa tuh orang? Buat ngeracunin orang. Dan sepanjang hidupnya si Guila itu sudah membunuh 600 orang. Bukan dia yang bunuh. Jadi dia mau meracik dan menjual. Dan racun itu dipakai sama orang-orang tuh buat bunuh orang. Sampai yang korbannya yang meninggal 600 lebih. Lebih dari 600 loh. Ngomong-ngomong, kalau kasus seperti itu yang jualnya dihukum nggak sih? Ya dihukum dong. Dihukum karena dia udah tahu bahwa itu dipakai buat bunuh. Kalau dia memang declare itu menyatakan bahwa ini adalah racun untuk bunuh orang gitu ya. Tapi tahu nggak, lebih dari 600 yang meninggal. Di antara 600 itu ada 2 orang paus. Paus, Frankie. Paus Gereja Katolik. Paus Pius ketiga dan Clemens keempat. 3-4. Tuh. Jadi itu
belakangan ketahuan. Enggak, itu mesti diracik dulu tuh, Dok. Enggak, Obat. biasanya begini, racun itu yang paling banyak dipakai tuh AS2O3, arsen trioksida. Itu namanya disebut sebagai arsen putih, bubuk putih. Nah, bubuk putih itu dipakai buat, kadang-kadang dicampur sama racun lain. Dicampur. Jadi dia bikin racikan lah begitu. Ada yang ngejual dalam bentuk ampul, jadi berupa cairan gitu. Ada yang berupa bubuk, ada yang ditaruh di dalam di cincin. Jadi pada waktu misalnya mau ngeracun orang, ini ada minuman, tinggal sama dia di cincinnya dikeluarin racunnya, orang itu minum. Emang nggak berasa beda dia punya Cuma rasanya? satu, kalau dia mau rasain, rasanya itu agak seperti kayak kena air sabun, Franky. Agak getir. Bukan pahit, getir. Kayak air sada gitu ya. Kayak begitu. Tapi habis begitu efeknya paling rasanya mulut panas. Panas ya. Terus tiba-tiba dia mual, muntah-muntah. Kolik nih, perutnya melilit. Tiba-tiba berak-berak. Kolik tuh. Terus buang-buang air. Nah, sebenarnya racun ini dipakai orang itu sebenarnya tujuannya buat apa sih? Buat ngebunuh kan, Dok? Nah, sekarang masalahnya itu adalah racun yang dikasih lewat minuman atau makanan. Nah, supaya kamuflase, misalnya dicampur sama bir, kan rasa birnya itu nggak kerasa kan? Dicampur sama jamu atau apa. Jadi dicampur sama makanan nggak begitu berasa. Nah, salah satu ciri racun ideal tadi adalah dia tidak begitu berasa. Jadi ini racun bisa langsung mematikan ya? Biasanya begitu dikasih 30 menit baru timbul gejala. Dosisnya, Dok? Berapa gram tuh supaya dia bisa mati orang? Satu kapsul cukup. 200 mg itu sudah bisa bikin orang meninggal. Dikit ya? 200 mg itu satu kapsul kecil. Kapsul kan yang paling kecil kan 250. Ini 200 mg itu udah bisa mematikan. Tapi yang hebatnya adalah, hebatnya racun ini, kalau dipakai buat meracun orang, bisa sekaligus dikasih 200 mg langsung meninggal. Itu cuman hebatnya begini, kalau dosisnya diatur, dia bisa meninggal sampai 4 hari kemudian baru meninggal lagi. Bisa delay. Jadi orang, ya dari mana nggak tahu, udah 4 jam. Jadi artinya kalau kita diracun sekarang bisa aja meninggalnya 4 jam kemudian. Tapi gejalanya mulai 30 menit sampai 1 jam mulai gejala. Jadi meninggalnya bisa 4 hari. Nah, artinya kalau seseorang meninggal di mana, bisa jadi dia diracunin sebenarnya beberapa hari sebelumnya. Dan itu sama Dokter Jaya di forensik sih ketahuan tuh ya. Nah, satu lagi masalahnya, dia juga bisa, cara lain yang dipakai orang buat membunuh adalah dia namanya multiple smaller dose. Jadi dikasih berkali-kali, dosisnya kecil, lama-lama sekali waktu dikasih dosis besar. Tujuannya buat apa? Mengaburkan dikasih sedikit, muntah-muntah, berak-berak, ke dokter, dikasih obat muntaber, baik Franky. Besok-besok udah berapa lama dikasih lagi muntaber lagi. Lama-lama kalau dia udah sering-sering begitu, dia bilang apa? Kadang-kadang dokternya juga ngomong, kamu kayaknya pencernaannya kurang begitu bagus. Nah, pada hari yang dia mau, dikasih dosis gede, baru meninggal. Jadi dokter kesimpulannya, ini biasa nih karena sakit. Dan yang lebih parahnya lagi, kalau ketemu sama dokter, misalnya contoh dia meninggal ya, muntaber, diotopsi sama seorang dokter forensik. Tapi dokter forensik ini tidak punya criminal mind. Diotopsi. Lempeng-lempeng aja deh. Diotopsi, nggak ketemu apa-apa, Franky. Nggak ketemu. Kan kalau kayak cyanida kan di darah, di segala macam ketemu tuh sisa-sisanya. Iya enggak, tapi kalau itu cyanida kelihatan pakai mata telanjang merah terang. Jadi kelihatan bengkaknya merah terang. Jadi pokoknya kalau dokter itu udah bisa itu, satu dokter bisa nyium. Tapi kalau cyanida ketemu sama pelebaran pembuluh darah gitu-gitu, gak ada apa-apa. Di lambung isi cairan. Usus halus, cairan yang kekuning-kuningan gitu, kayak kental gitu ya. Terus kalau ke usus besar isinya tinja. Kalau dia semua usus tuh isinya cairan warnanya putih kayak cucian beras.
Kayak Beda cucian sendiri beras. warnanya ya. Dan itu sama persis dengan muntaber, Franky. Kalau muntaber kena kolera tuh kayak gitu. Putih. Cairan seperti cucian beras yang ada pada seluruh usus. Sampai ke lambung-lambung, sampai Khusus sampai besar. ke usus besar tuh kayak gitu isinya. Jadi buat dokter yang kagak mau mikir, itu pasti jadi muntaber. Jadi dokter habis otopsi sebab mati akibat muntaber. Itu sebabnya makanya racun itu dipakai terus. Jadi untuk dokter yang melakukan otopsi, yang paling penting dia mesti punya criminal mind. Ini yang si otopsi siapa nih? Aktivis, orang yang banyak musuh, begini-begini. Si dokter harus pikir, ada satu hal yang pasti diambil sama dokter. Lambung, isi lambung, ambil rambutnya pun diambil dari pangkal sampai ke ujung. Sama dia punya akar-akarnya ya. Nah, dan diperiksa sekian senti, periksa sekian senti, periksa sekian senti. Kalau dia baru dikasih racun, di lambungnya masih ada. Tapi kalau dia berkali-kali, setiap kali dia minum racun, racunnya itu dideposit di rambut. Sebarang rambut nih ya. Iya. Kan banyak rambut yang baru numbuh kena. Dia nggak diracun, begitu diracun kedua kali ada lagi. Jadi kalau diperiksa rambut dari pangkal sampai ke ujung, ada enggak. Jadi kita tadi diracun berapa kali lagi. Jadi buat dokter seperti kayak penanggalan. Jadi nggak bisa ditipu lah ya kalau kita teliti. Nah, tapi itu syaratnya satu. Dokter kan nggak mungkin ngambil itu kalau dia nggak mikir. Iya. Nggak mikir bahwa itu kemungkinan cyanida. Oh, dokter ada yang nggak mikir juga dok? Oh banyak. Oh, banyak. Karena dia sudah sering kali bisa nipu dokter, makanya banyak dokter ketipu. Jadi artinya pelakunya tidak ketahuan. Iya, akhirnya maka dipakai orang sampai sekarang. Padahal tujuan utama si arsen ini bukan dipakai buat bunuh ya, ada untuk kepentingan lain di industri lah dok ya. Nah sekarang masalahnya gini, ada satu kejadian tuh tahun 64 pagi. Ada seorang perempuan namanya Nani Dos. Nani Dos orang mana sih dok? Amerika. Dia melakukan serial killer terhadap 11 orang. Oh. Dari 11 orang, 5-nya tuh suaminya sendiri pagi. Enggak, dia kawin mati. Jadi gitu. dia kawin, suaminya meninggal, dapat warisan kan, semua hartanya ke dia kan. Dia kawin sama orang kaya, makanya jadi orang jangan kaya dok ya. Terus dia kawin, meninggal lagi, semua meninggal karena muntaber. Berhasil, dia membunuh suaminya, membunuh anaknya, membunuh saudaranya dan segala macam. Jadi banyak yang dibunuh sampai 11 orang, 5 suami. Ketahuannya gara-gara anaknya gak dibunuh. Gila. Ketahuannya gara-gara ada seorang dokter yang memeriksa, yang jadi dokter untuk suaminya yang kelima. Kalau gue curiga kenapa nih suaminya meninggal terus dan semuanya nggak memberikan waris sama dia. Gejalanya kok kayak arsen gitu loh. Kalau di Indonesia sini dok, saya lihat ada satu fenomena. Ada orang atau suami atau istri yang makan istri atau makan suami katanya dok. Setiap kali nikah kawin mati lagi pasangannya, mati lagi. Makanya tuh ya itu auranya begitu. Tapi kalau di sana bukan aura tapi sengaja dibikin ya dok ya. Untuk dapat waris. Dan begitu kemudian dia akhirnya karena dicurigai meninggal muntaber, diotopsi. Dokternya karena udah curiga, begitu diotopsi ketemu arsen. Nah, setelah ketemu arsen, baru suami-suaminya tuh digali lagi. Yang korban-korban itu udah mati. Udah lama mati ya dong. Ya udah lama, digali kuburnya kan. Digali, ekshumasi lagi. Nah, ketemu lah, ternyata 11 itu korbannya dia. Dan begitu dia tanya alasannya dia bilang karena suami-suaminya tuh tidak romantis, Franky. Ini saya ada dua yang saya mau tanya sama dokter nih. Cuma ngetes doang. Singkatan muntaber sama tingkatan romantis. Apa dok? Tahu nggak muntaber? Muntaber kan muntaberak. Bukan. Apa? Kalau dalam dunia kerja itu mundur tanpa berita. Kalau romantis? Nggak tahu.
rokok, makan gratis. Nah itu. Dan Jadi nggak itu pembunuhan sama si Nani itu disebut ada namanya. Namanya Danilos. poisonous romantic. Dibagus-bagusin itu nama Itu ya. itu. Sebelum-belumnya juga banyak itu. Sekarang Hmm. gini, sekarang pertanyaannya kenapa sih biasanya tersangkanya? Hmm. Ya kecuali kalau si tadi Guila tadi, Nah, karena dia memang buat jualan. Pelakunya itu adalah harus orang dekat biasanya. Orang yang punya akses terhadap minuman dan makanan. Karena kan kita tahu bagaimana caranya dia bisa akses ke makanan itu. Jadi artinya kalau mau melakukan pembunuhan seperti itu, dia mesti tahu dulu perilaku orang ini seperti apa. hmm. Biasa minum kopi, yang nyiapin kopi siapa? Nah orang yang punya akses ke situ itulah yang bisa membunuh. Tapi saya penasaran sama si Maria Guila tadi tuh. Dijual bebas, artinya dia pasang iklan bahwa saya menjual racun Oh, buat pembunuh. bukan cuma itu. Bahkan di zaman dulu, Hah? di zaman di Italia dan di Perancis segala macam, ada sekolahnya, Frankie. Sekolah ngajarin istri-istri Hmm. yang membunuh suaminya. Ngeri juga ya. Jadi itu ada sekolahnya, memang sengaja dikasih adik sekolah. Dan itu resmi. Jadi maksudnya memang ada sekolahnya. Jadi Aduh. Pakai uang pangkal juga lagi ntar. enggak, tapi kan kalau di dalam cerita silat aja juga yang namanya melakukan pembunuhan dengan racun itu adalah orang-orang terdidik biasanya. Ya. Dia tahu sifat racun seperti apa, dia lakukan sesuai dengan pengetahuan tadi gitu. Dokter Jaya bilang kan itu harus orang dekat. Karena dia Atau punya orang akses. yang punya akses. Kalau di zaman cerita silat kan biasanya suka bawa sumpit. Sumpitnya tuh dicelupin, kalau warnanya ungu racun. Itu perak. Namanya jarum perak. Iya. Kalau ahli forensiknya di Cina sana, dia pasti punya gitu, diambil itunya kan dikeluarin, dibuka ada salah satu jarum tuh, jarum perak. Masukin. Celukin. Jadi hitam itu berarti beracun. Ini bisa si arsen juga bisa digituin tuh. Ya nggak tahu, ilmunya lain. Oh, Bagi. beda. Tapi saya tidak tahu, nggak semua racun, tetapi ada beberapa cerita silat itu yang digituin itu ternyata tidak ini. Nggak timbul. Nggak timbul, tapi racunnya baru timbul kalau dia dicampur sama apa gitu loh. Nah, oke. Jadi si arsen ini sampai dari dulu udah lama sampai sekarang dipakai karena dia punya sifat yang susah orang duga ya dok ya. Ya, sering menipu dokter dan dokter sering tertipu. Makanya yang tidak tertipu cuma dokter tertentu. Sekarang begini, jadi orang yang punya akses, ada berapa kali kejadian di Indonesia selain yang kasus tadi itu ya, ada satu kejadian begini, ada seorang bos, ini kejadian di Jakarta nih, ada seorang bos. Tahun berapa dok kira-kira? Udah lama masih Udah baru? tahun 90-an, waktu itu saya udah jadi dokter forensik, yang nangani itu guru saya, Dokter Munim. Jadi seorang bos, jadi dia tiba-tiba mengalami kok kayaknya dia kesemutan. Nah, gejalanya kesemutan Pak. Beda ya? Kan Beda. tadi kan sakit Ya. muntaber. Nah ini saya ngomong begini karena itu memang itu Ini kenyataannya. kejadian ya. Dia kesemutan. Sampai sekali waktu tuh kayaknya makin lama dia nggak ada tenaga, lemes. Umur berapa tuh orang dok? Ya sekitar 50-an. Ya kalau 50-an berarti masih muda lah ya. Iya, tapi orang kesemutan kan biasanya kurang vitamin kan. Iya. Nah, orang biasanya kalau ke dokter dikasih model vitamin kayak Neurobion atau Metikobal, vitamin yang buat saraf. Itu namanya neuropati, Frankie. Ya. Kebas, kesemutan, diperiksa sama dokter saraf, spesialis saraf. Ini kesemutan nih, kasih obat. Tidak baik. Tidak baik-baik, Frankie. Dikasih obat lagi, juga tidak baik-baik juga, Frankie. Nggak disuruh ke rehab medik? Udah, nggak membaik. Sama sekali tidak. Nah, sampai sekali waktu tuh karena dia udah bingung, dikonsultasi ke dokter forensik. Aneh kan? Itu forensik klinik namanya. Kebetulan dia ke dokter Munim. Kalau dokter forensik kan kebiasaan tuh untuk berpikir out of the box. Kalau nggak ada apa-apa, dia keracunan logam berat. Dia curiga arsen. Dia periksa rambutnya. Ternyata di rambutnya ada, di lambungnya ada. Jadi dia punya
hasil itu positif ya terhadap dia punya diagnosa awalnya ya. Iya, kecurigaannya dia tuh terbukti dengan pemeriksaan lab. Pemeriksaan lab. Nah, habis begitu ternyata begitu diselidiki ternyata dia diracun sama pegawainya, Frankie. Ada pegawainya yang sakit hati sama dia, pegawainya itu dia punya kebiasaan minum kopi. Di kopinya itu Dikasihin dikit-dikit. sebelum dibawa sama OB-nya ke tempat si direktur, dia ke belakang dikasih dikit itu yang terjadi. Jadi reaksinya nggak seketika. Enggak. Langsung. Kan itu dia salah satu kelebihannya arsen adalah bisa dikasih dikit orang nggak curiga. Nah sebenarnya pada waktu dia mulai kesemutan itu adalah gejala awal. Terus tahu nggak pertanyaannya kenapa sih dokter Munim mikirnya ke sana? Karena nggak punya musuh kali itu orang. Bukan. Loh dokter kan kalau begitu pertama dia punya pengetahuan si dokter Munim bahwa namanya kesemutan dan kelumpuhan itu juga bisa disebutkan oleh arsen. Kan dia periksa orangnya. Disuruh gini. Bau apa? Oh, bau mulut. Bau bawang putih. Oh. Mulutnya bau bawang putih kata si dokter Munim. Lo habis makan Chinese food? Iya. Kagak katanya. Curiga. Karena bau bawang putih itu salah satu gejala yang ada pada orang yang diracun dengan. Padahal kalau dokter Jaya ke Singapura, WC umumnya rata-rata baunya bau bawang putih semua tuh. Nah itu satu. Nah jadi artinya akhirnya ketangkep tuh. Dan si orangnya terima kasih banget karena dia tuh sudah berbulan-bulan menderita itu dan untung nggak sampai meninggal, Frankie. Akhirnya begitu kemudian diobati dia bisa sembuh. Oke, jadi dia kasih dosisnya sedikit. Keburu ketahuan. Pada saat keburu ketahuan, itu semua racun yang sudah numpuk, pasti kan numpuk ya dok ya? Ya. Bisa dinetralisir. Bisa dinetralisir, tapi bekasnya ada di rambut. Sama seperti kamu kalau misalnya kamu motong tebang pohon, pohon kan kalau ditebang tuh ada garis lingkaran konsentris kan? Iya. Kecil. Itu. Tahu nggak dari situ kamu bisa tahu umurnya berapa? Iya. Karena pada saat dia musim kering kan kurang air, dia memadat. Begitu musim hujan, ini. Nah kalau memadat tuh ada garis lingkaran, garis kambium. Iya. Lingkaran. Jadi dengan banyaknya lingkaran itu kita lihat udah berapa kali musim kering, musim hujan, berapa kali musim panas. Kita tahu usia pohonnya udah berapa tahun. Sama juga dengan arsen. Arsen itu pada rambut tuh dengan lihat ada, enggak dia diracun berapa kali dokternya tahu. Tapi cuma dokter yang mikir ke sana yang akan mikir itu. Nah itu kalau kita ngeracuninnya berkali-kali itu waktunya harus terus-terusan. Suka yang ngeracun atau. Jadi bisa satu sekarang, minggu depan baru kasih lagi. Tapi dokter bisa tahu karena pertumbuhan rambut tuh ada waktunya. 1 bulan numbuh berapa senti. Iya. Jadi dokter bisa tahu. Tapi mati juga kan buntut-buntutnya ya kalau kayak gitu ya diracun. Ya kalau segera ketahuan. Kalau tidak, enggak. Nah begitu meninggal, diotopsi sama dokter yang nggak ngerti, jadinya muntaber matinya. Nah sekarang kebayang nggak? Seorang yang diracun, kalau dia bilang meninggalnya karena muntaber, konotasinya apa? Jorok. Orang tersebut. Makannya makan yang tidak bersih. Iya. Makanya lo muntaber. Itu kan penyakit rakyat. Tapi kalau meninggal karena arsen, ada yang bunuh. Nah ini orang penting lagi. Endingnya jadi beda. Jadi lebih bagus yang mana dok? Loh, lebih bagus ketahuan dong. Oh. Bisa jadi pahlawan. Dibunuh orang penting kan. Itu pada saat dinetralisir dok, ada sisa nggak yang masih istilahnya? Bisa nggak ada sisa karena itu dia bisa dikeluarin sampai habis gitu ya? Iya, tapi yang ada di rambut nggak bisa hilang. Oke, itu bekas lah ya? Iya. Jadi hebat kan. Nah sekarang begini, itu kadang-kadang kurangnya pengetahuan itu matters, Frankie. Iya. Nah sekali waktu gini, ini tahun 2000-an awal. Sesudah reformasi. Saya ditelepon sama seorang dokter penyakit dalam, Frankie.
dokter penyakit dalam Halo senior, gitu ya. jauh dari saya. Karena kebetulan saya pernah bawa makalah soal begituan, arsen. Dia telepon saya, Jaya katanya, saya mau konsul. Kan saya bingung, dokter penyakit dalam kok konsul sama dokter forensik. Tanya dulu Wani Piro gitu dok. Gue langsung jawab lah Franky. Saya bilang emang kenapa dok, ada satu kasus yang saya tuh bingung. Karena saya tahu kamu tuh punya pengetahuan tentang hal-hal yang tidak biasa. Pasien saya ini datang ke saya tuh dengan sering-sering muntah-muntah, berak-berak. Nah karena itu sering, dia pikir sakit gastritis, asam lambung. Saya obatin, kagak baik. Saya obatin, kagak baik. Maksudnya kambuh-kambuhan terus. Nah terus saya karena dia tuh dokter penyakit dalam, dia melakukan gastroskopi. Jadi pasang endoskopi, masukin ke lambung. Di lambungnya nggak ada apa-apa, cuma bengkak doang lambungnya. Lambungnya bengkak. Nggak yang terlalu Nggak ada yang buat spesifik dicurigain. lah. Tapi dia pikir, mungkin karena orang ini sakit lambung karena kuman. Lambung kan sakit mah itu bisa karena kuman. Dia periksa lah kuman Helicobacter. Helicobacter tuh kuman yang biasa bikin sakit mah kambuh-kambuhan terus. Nah, negatif. Terus dia bingung. Nah, tes kemudian ini berobat berbulan-bulan pengen. Dia mulai kesemutan, terus kekuatannya juga melemah. Nah karena saya pernah dapetin pengalaman sama dokter Munim itu yang dia cerita itu kasusnya, saya pikir jangan-jangan itu. Terus saya tanya begini, dokter pasiennya itu ada di mana dok? Ini lagi di depan saya, dia bilang. Karena dia waktu dia kesemutan tuh dia kirim ke dokter spesialis saraf. Sama dokter spesialis saraf dikasih vitamin B. Untuk ngobatin itu dan tidak sembuh juga. Tambah gitu. Dan terakhir dia bilang nih, si cewek itu timbul tumor di ulu hati. Tumor. Si dokter udah periksa, udah. Tumor gedenya kira-kira sekitar 4 cm lah. Di endoskopi nggak ada apa-apa, cuman dia bilang bagian, jadi ini lambung, di bagian lambung kan nyambung ke usus 12 jari. Di situ ada namanya pilorus, jadi seperti kayak katupnya lah. Katup dari lambung supaya isi lambung nggak turun ke bawah kan. Katupnya itu bengkak, Franky. Itulah yang membuat dia jadi bengkak gitu. Tapi selebihnya dia tidak tahu. Saya bilang, dok, pasiennya ada di mana? Ini ada di depan saya katanya. Terus dia bilang, saya mau tahu ada apa. Kan gini deh dok, tolong dokter salaman sama dia. Dokter ngerasain apa? Dia bilang, iya, tangannya kasar dok. Tangannya kasar. Saya bilang, dokter lihat kukunya. Begitu lihat kukunya, gimana dok? Kukunya rada hitam katanya. Ada garis nggak dok di kukunya? Ada garis, saya bilang. Terus gitu, kenapa kamu nanya begitu? Dok, itu diracun sama arsen tuh dok. Kaget ya dokternya. Hah? Saya belum pernah nggak kepikiran. Ya ini sih dugaan saya dok dari gitu. Dia orangnya mampu nggak dok? Dia bilang mampu. Kalau dia mampu, dokter bikin surat minta periksa arsen di luar negeri. Dia pergi ke Singapura lagi. Ke Singapura, habis ambil itu periksa ke sini. Belum sampai berapa hari, langsung dapat telepon dokternya dari dokter yang sebelah sana. Orang itu hidup nggak? Oh masih hidup katanya. Tolong cari dokter di sana yang bisa ngobatin dia bilang. Kenapa? Arsennya itu 10 kali dari batas normal yang ada di dalam tubuh manusia. Lebih lama lagi dia bisa meninggal katanya. Nah, udah dicari. Akhirnya dia saya bilang, di Indonesia ada nggak dokter yang bisa ngobatin gitu? Saya bilang saya bisa. Saya bilang saya bisa karena saya pernah belajar itu.
Terus kemudian si dokter itu ngirim ke saya, mukanya itu hitam, ya Franky, hitam, seperti ya hitam begitu. Tangannya itu kasar sekali. Kasar tuh sampai kayak orang bekerja keras Kasar gitu. dan tebal. Kayak, Jadi kalau kita salaman sama dia kayak pegang parutan. Dan ini pada hitam semua. Jadi terapinya itu dikasih terapi yang namanya kelasi. Kelasi itu adalah dikasih bahan yang bisa mengikat logam berat. Infus. Diinfus, racun yang ada di badan itu akan diikat sama chelating agent itu, kemudian dibuang di kencing. Jadi itu dilakukan berkali-kali, sampai sekitar berapa kali. Kemudian apa yang terjadi coba? Setelah mulai 3 kali, 4 kali, 5 kali, pelan-pelan tuh mukanya tuh seperti kayak ganti kulit. Jadi mukanya jadi hitamnya hilang, hitam di kukunya hilang, garisnya hilang, ininya tumornya hilang, tangannya jadi halus lagi. Berarti saya nggak jadi deh dok kasih rambut saya ke dokter Jaya. Kenapa? Karena kemarin kan dokter Jaya tahu saya sampai kolik, sakit perut. Jangan-jangan saya di arsen lagi dok. Tapi tangan saya nggak sekasar dokter Jaya. Makanya dari tadi saya perhatiin tangan saya, kuku saya gitu kan ya, aman dok. Enggak. Nah sekarang itu, jadi itu adalah penanda-penanda lain yang cuman bisa ketahuan kalau dokternya tuh punya pikiran ke arah sana. Nah, saya dulu belajar itu dari seorang profesor dari Belanda, namanya Profesor Van der Skar. Dia itu ahli tentang metal toksikologi, toksikologi logam. Dia ngajar ke sini. Dia ada 2 tuh gurunya, satu di profesor itu, satunya lagi associate profesor asal dari India. Nah, kenapa yang ahli orang India? Di India sana, di dalam tanahnya dia, di dalam airnya dia, itu banyak sekali arsen. Kasus yang saya ngomongin tadi, ini jadi kasar segala macam, itu banyak di sana. Jadi kalau di India mungkin aja orang nggak sengaja dok ya? Enggak, dari itu. Dari sekeliling lingkungan. Ya, kalau dia minum air yang dari air tanah, Air asli. ya, resikonya gede. Nah, setelah gitu ternyata begitu diselidiki, jadi selama di terapi ya, saya ngomong-ngomong sama dia, akhirnya bisa terbongkar ternyata yang ngeracun suaminya. Suaminya? Tadi pasiennya perempuan dok ya? Iya. Di otak saya pasiennya itu laki-laki. Dia perempuan. Suaminya yang ngeracun lagi. Nah sekarang pertanyaan kenapa? Biasanya kayak suaminya itu dia Hobi mau judi. melepaskan diri, punya selingkuhan. Si istrinya itu bilang dia udah nangkep selingkuhannya dari SMS. Sudah pernah nyamperin si perempuan itu. Jadi tadinya sih di awalnya rencana si suami itu mau cerai sama istrinya. Mau cerai sama istrinya supaya kan para istrinya dapat setengah harta kan. Penuh gini. Iya. Tapi istrinya tidak mau. Karena sekolah suaminya ini sendiri, suaminya tuh MBA, Franky. Sekolahnya sendiri si istrinya yang biayain. Istrinya bilang, enak aja gue udah gini kan investasi itu, masa tiba-tiba mau cerai. Dia nggak mau cerai. Nah akhirnya dia didesak lah sama si ceweknya ini supaya dibunuh aja, supaya semua warisan jatuh ke dia. Tapi kepikiran ini pakai arsen ya? Loh, enggak ada, kalau kamu cari membunuh orang itu arsen itu nomor 1 kan saya bilang. Oh jadi kayak orang di YouTube begitu cari XU langsung X undercover. Nah sama aja misalnya gini, kalau orang mau bunuh diri, yang dipakai insektisida, cari aja insektisida yang paling banyak dipakai apa, kayak gitu loh. Jadi browsing itu gampang, Franky. Nah cuman ya kenanya gitu. Jadi akhirnya sih kasusnya ya masuk polisi, dilakukan pengaduan, tapi pengaduan itu kan nggak bakal sampai ke situ kalau nggak konsultasi ke memang orang yang memang punya pikiran ke arah sana. Tapi kalau silakan sampai ketahuan kayak gitu dok, itu bisa gampang dibuktikan. Gampang, karena buat dokter forensik tapi dokter forensik harus mikir ke sana. Kalau nggak mikir ke sana dia nggak meriksa rambut. Kan gini dok, kenapa saya tanya gampang dibuktikan? Kan bisa aja dia ngeles. Gue nggak apa-apain kok. Oh enggak kan, nanti kita urusan polisi. Nah sekarang misalnya contoh pada kasus itu,
Eh, Kan mulai kita runut. mhm. Kapan pertama kali ibu muntaber? Muntah-muntah, mual-mual gitu ya. Dia bilang pada sekian. Ibu ingat ya pada waktu itu ibu makan apa? Dia bilang si ibu ini seneng sama ikan pindang. Pindang bandeng. Heeh. Ikan pindang, suaminya bawa pindang. Dia punya anak laki loh 2. Punya anak 2 dari cowok itu. Jadi suaminya bawa pindang gede, sepertiga dimakan sama dia, yang 2/3 disisain di rumah. Eh, Dia makan, nah sejak saat itulah dia itu sering sakit-sakitan. Dan si suaminya itu sengaja dia makan, habis dimakan baru dikasih arsen. Jadi seolah-olah makan barang yang sama gitu. Iya. Dan untungnya anaknya tidak doyan ikan. Hmm. Jadi dihabisin sama si perempuan itu. Dan sejak saat itu dia sering-sering begitu. Tapi dia nggak curiga karena dokternya bilang itu ya muntaber biasa, makan kotor. Hmm. Ya harusnya kan kita mikir kalau makannya bareng, kita muntaber, pasti ada satu yang beda gitu. Hmm. Nah, tapi kalau ketahuannya tuh dibuktiin tuh dengan cara apa, Dok? Nah, sekarang ini kalau dia datang ke dokter, Heeh. ke rumah sakit, dan kalau rumah sakit itu curiga gitu kan diperiksa EKG. Mhm. Di EKG ada gambaran, nggak ada gambaran EKG-nya, Frankie. Ketahuan Gelombang ya? EKG-nya itu berubah. Mhm. Itu dokter lah. Mhm. Ada bagian EKG yang berubah. Heeh. Itu satu indikasinya. Kedua, kalau curiga kan diambil darah. Diambil lavase lambung, cairan muntahan. Mhm. Muntahannya diperiksa kan ada. Di darah ada. Artinya pembuktiannya nggak terlalu rumit gitu kan, Dok, ya? Enggak ada. Rambut bisa diambil sebelum dia dia maksudnya jadi pasien gitu. Kalau dicurigai sana diperiksa pasti ketemu. Ya tapi ngomong-ngomong saya loncat sedikit. Tadi yang si si Nina Dos tadi itu, suaminya kan dikuburnya bongkar-bongkar lagi. Ceknya dari rambut? Iya, Oh. dari rambut. Dan satunya lagi biasanya kalau pemeriksaan gitu kan takutnya tuh arsennya dari tanah. Iya. Kayak ini ya. Heeh. Jadi diperiksa tanahnya dan diperiksa dia. Kalau yang misalnya ini kadarnya tinggi tapi di tanahnya juga banyak arsen, mungkin aja dari tanah kan mencemari itu gitu loh. Iya, iya. Tapi kalau ininya beda, tangannya sekian, dianya tinggi sekali gitu-gitu kan beda. Apalagi kalau diperiksa rambutnya. Oke. Jadi dari darah, dari rambut, dari muntahan, kalau orang meninggal dari organ-organ juga ada. Tapi saya bilang kalau dari segi otopsi nggak banyak kelihatan. Kelihatannya itu cuman pelebaran pembuluh darah. Ginjalnya nggak begitu bagus, livernya ada lemak, perlemakan. Nggak apa-apa. Ususnya isinya cuma isi seperti air cucian beras. Tapi tetap kalau diperiksa darah, organ-organ segala macam ada arsen di situ. Ada arsen. Dalam normal seorang manusia punya nggak sih arsen? Ada, karena Ada. kan kita makan makanan di sayur, di apa tuh ada arsen. Tapi ada dosis Letal. normal. Kalau di bawah sekian itu dia normal. Kalau keracunan tuh kalau dia dilewati ambang tertentu. Kalau di darah lewatin ambang sekian, itu biasanya berarti dia keracunan. Di urin di atas sekian, jadi ada nilai normalnya. Jadi kalau misalnya contoh sekali waktu ini ada orang kan kalau kadang-kadang jadi presiden atau wapres segala macam, Ya. kan kalau makan, kalau zaman dulu kan ada juru cicip namanya. Iya. Dia cicipin dulu, kalau dia nggak apa-apa ya berarti nggak apa-apa gitu. Sekali waktu itu pernah kejadian, Frankie. Setelah kasusnya yang tadi kamu bilang aktivis itu Iya. meninggal karena arsen, banyak orang yang parno, terutama orang yang ngerasa bahwa dirinya itu orang top, selebritis lah ya. Nah, kali waktu dia pergi melakukan kunjungan, ini pejabat nih, Jawa Tinggi lah. Dia makan sotomi, disajikan sotomi. Enak tuh, Dok. Dia sebelum itu diperiksa dulu di lab. Ternyata ada arsennya. Ditangkap tukang sotominya. Terus itu jadi berita. Enggak, jadi beneran mau dibunuh dia? Kan ada hasil pemeriksaannya sekian dosisnya.
Terus saya langsung itu pada waktu itu ya, Hmm. saya tulis artikel di koran. Saya bilang kalau jumlah sekian itu sih nggak ada indikasi keracunan. Karena itu barang itu arsen itu ada di dalam tanah. Hmm. Dari tanah masuk ke tumbuhan. Di tumbuhan tuh ada arsen. Tumbuhannya itu dimakan sama kambing, di kambing ada arsen. Di sapi ada arsen. Cuman kalau dia masuk sedikit-sedikit begitu mah gak ada masalah, itu bukan keracunan. Dan sama sekali orang itu tidak ada kriminal. Karena itu bukan apa-apa. Hmm. Nggak mungkin kita nggak makan bebas dari begituan, Pegi. Jadi arsen tuh ada di mana-mana juga, gitu, Ya, Dok ya. cuman kadarnya demikian kecil. Nah, untuk bisa bilang dia keracunan tuh ada nilainya. Hmm. Kalau dokter sih Ada batas minimumnya, Dok ya. di darah sekian, di lambung sekian gitu loh. Termasuk di makanan. Nah, Ya. sekarang pertanyaannya begini, kalau kita sendiri kena keracunan dan nggak sampai meninggal nih, sebenarnya gejalanya apa yang kita rasain lagi? Keracunan arsen maksudnya, Dokter. Ya, artinya kita diracun orang deh. Nah, Tapi kita cuma diracun dengan dosis yang kecil-kecil doang. geli-geli kali, Dok ya. Dia itu kalau dia ini biasanya nggak ada rasa. Paling kalau rasa tuh rasa seperti kayak makan sabun, air sabun, getir. Terus apa lagi gejalanya? Mual, sakit perut. Kalau dikasih lama, sering-sering dikasih bisa kesemutan, kebas, rasanya kebas gitu. Kebas, kalau kebas kan kayaknya tebal gitu ya. Iya. Kesemutan, mulut sariawan, air mata keluar, liur keluar. Kadang-kadang jalan cuma begitu doang. Nah, jadi cuman tadi kalau kebas dan itu, apalagi kalau simetris kanan kiri dan segala macam, dan dia tidak menderita penyakit kencing manis misalnya, tuh, ya bisa dicurigai ke arah sana gitu. Tapi kalau dia lama-lama, ya itu tadi kulit jadi kasar. Jadi kalau makin lama tuh makin berubah ke fisik kita, Dok ya. Kulit kasar, kuku hitam, muka tuh kayaknya nggak bersih gitu, kayak kotor. Padahal si arsen tadi dipakai juga buat bersihin keris, Dok. Tapi bikin muka kita kotor ya. Jadi ya begitu. Tapi maksudnya saya gini ya, banyak orang yang tidak sadar ya, karena tidak sadar sering itu jadi diagnosis yang luput karena tidak curiga. Dan salah satu tadi yang gejala yang saya bilang itu adalah kalau kita napas, kita ada arsen, napasnya baunya bau bawang putih, Frankie. Padahal kita nggak makan Chinese food. Ya. Itu spesifik dah, Dok ya. Yang kayak gitu ya. Tapi yang jelas harus didahului dengan curiga. Curiga diperiksa. Tapi mungkin nggak sih, Dok, kalau orang rakyat biasa diracun, Dok? Pakai arsen. Sekarang balik ya. Motif. Nah. Sampai sekarang arsen masih dipakai. Motifnya apa sih? Kuasaan duit. Sakit hati karena dihina. Misalnya pada kasus yang bos tadi, karena dihina. Yang kedua itu masalah soal mau menghilangkan musuh bisnis kayak ya. Apa gitu. Mau dapat warisan. Bisa juga karena dendam, karena di KDRT. Jadi mau melepaskan diri. Urusan soal penguasaan materi. Jadi larinya ke arah-arah seperti itu. Sebab kalau orang yang nggak punya akses terhadap makanan dan minuman, nggak mungkin dia bisa ngeracun orang. Atau dia nyogok orang yang akses ke makanan dan minuman. Misalnya pembantu disuruh. Contohnya kayak gitu pasti ketahuan karena kan menyuruh pihak lain ya, Dok ya. Iya. Lebih gampang ketahuannya ya. Kamuflasenya macam-macam. Ada yang pakai pen. Zaman dulu ya. Pennya tuh dalamnya ada bolongan. Begitu orang meleng, dek gitu, isinya ditumpahin ke minumannya, ditaruh ke minumannya. Pen. Ada yang pakai cincin gitu dibuka, isinya tuh arsen. Pen zaman dulu mah diputar gitu juga keluar tintanya, Dok. Iya nggak, makanya tuh ada yang bentuknya dikasih dalam bentuk ampul dan segala macam.
ada banyak lah segala macam, itu kan udah racun yang paling tua, jadi memang caranya begitu. Cuman yang mesti di ini adalah seorang dokter, apalagi dokter forensik mestinya tidak salah mendiagnosis. Dulu pada waktu kasus yang aktivis itu, kan dia kebetulan dari sini dia kan mau sekolah ke luar negeri kan, ke Belanda. Dia dari sini Jakarta mampir transit Singapura di situ dia minum air jeruk, berangkat ke Belanda. Itu langsung tuh itu. Pada waktu di atas itu dia tiba-tiba muntah-muntah berak kan. Muntah-muntah berak-berak. Kebetulan di sebelahnya ada dokter. Iya. Dia ngomong sama dokternya karena ini dokter jantung kan, bedah jantung. Dia pikir ya muntah air biasa. Semua dokter tuh pasti akan mikir seperti itu. Iya. Diduga dia ngasih obat buat supaya nggak muntah-muntah berak-berak, karena si yang bersangkutan si korban ini dia bilang saya udah nggak tahan muntah-muntah bolak-balik, muntah terus, muntah berak. Akhirnya minta dikasih obat. Lalu dikasih obat, diselimutin. Di tengah jalan sebelum mendarat dibangunin udah nggak bangun lagi. Nah masalahnya kan kalau di dalam penerbangan tuh hukumnya adalah internasional ya. Di mana dia meninggal diperkirakan itu jadi milik dari negara yang paling dekat. Dan karena itu di atas Belanda, maka dia dianggap otoritas Belanda yang berlaku. Walaupun dia orang Indonesia, di sana mendarat di Schiphol, Amsterdam, dibawa ke NFI, National Forensic Institute. Jadi itu satu-satunya pusat forensik yang ada di Belanda. Ketemu sama Profesor Fisher itu profesor dokter forensik. Saya kenal sama dia. Dia nggak kenal saya, Dok. Ya. Nah sampai di sana karena dia dokter forensik dan dia tahu latar belakang orang ini adalah aktivis, dia otopsi, dia curiga itu, diperiksa. Ternyata isi lambungnya mengandung arsen banyak, di rambutnya juga ada. Nah atas dasar itu maka dia didiagnosis sebagai keracunan arsen. Tapi pada waktu itu ada beberapa orang bilang, kenapa nggak diotopsi di Indonesia? Hasil otopsinya dikirim ke bagian forensik FKUI. Karena untuk masuk ke pengadilan kan mesti ditafsirkan sama dokter sini kan. Mendatangkan dia juga susah. Yang menganalisis ulang itu, yang menganalisis hasil otopsinya itu dokter Munim. Dia ngomong sama saya begini. Ya akhirnya kan pada waktu itu kan dapatlah tersangka. Dan akhirnya divonis kan 2 pramugari dan 1 orang pilot pada waktu itu ya. Nah terus ada orang yang ngobrol-ngobrol begini sih, ada satu mahasiswa yang nanya, Dok, kok bisa kepikiran ya dokternya? Dia bilang itulah dokter forensik yang sebenarnya adalah dokter forensik yang bisa menduga ke arah sana. Sebab kalau misalnya saya bilang di otopsinya di sini, dengan lihat hasil otopsinya ya, ini pasti kalau dokter yang nggak mikir ke arah sana, meninggalnya masih muntaber, bukan gara-gara arsen. Dok, ada saya mau tanya, Dok. Si arsen ini kan kalau racun kan kebanyakan menyerangnya kemana, Dok? Ke otak ya, Dok ya? Atau kalau sianida kemana? Ke pembuluh darah? Bukan, sianida itu di arah pelepasan oksigen. Ya. Oksigen nggak bisa dilepas. Jadi darahnya diganggu kan ya. Arsen ini apa yang diserangnya, Dok? Iya. Sama? Seluruh tubuh. Dia yang terutama ke hati. Hatinya bisa jadi perlemakan, di limpa, di ginjal, biasanya, dan satu lagi di otak. Kadang-kadang ada beberapa orang yang menjelang meninggal dia bisa kejang-kejang dulu kan. Kejang-kejang, koma, jadi luas, confused, ya. Jadi luas segala macam. Dan satu, kalau orang ini sampai kemudian sampai dia selamat, di ini selamat, kadang-kadang masih ada gejala sisa, kebas atau dia kesemutan. Tapi masih bisa dinetralisir lagi ya kalau punya waktu lebih lama lagi ya. Jadi ya cuman satu, mesti ada kecurigaan, terdiagnosis, baru bisa diterapi. Kalau kita punya sekarang ini, Dok. Dokter Jaya kan tahu sifat saya, Dok. Sakit nih.
kita curiga dulu arsen, langsung kita kelasi. Pengaruh nggak sih, Dok? Padahal nggak ada arsen. Nggak ada gunanya buat Nggak ada apaan. Enggak, itu adalah terapi yang jarang, Frank. Nggak banyak dokter yang bisa melakukan itu. Jadi mubazir gitu, Bang, Dokter Jaya. Artinya itu harus benar-benar ini adalah arsen, karena kelasi itu bukan suatu hal yang umum dikerjakan. Nah, gitu. Jadi soalnya kalau saya punya cara kan kadang-kadang ada agak kacau kan. Kalau memang itu, ya itu anggap aja kita sakit dulu. Tapi kalau itu bukan penyakit kan mubazir. Enggak, ini termasuk penyakit yang rada berat. Karena kalau di India ya, terutama karena banyak sekali kejadiannya. Itu yang namanya orang dengan kulit kasar, jadi kelihatan nih. Telapak tangannya jadi bercak-bercak hitam dan kasar sekali. Di kaki juga. Dan itu kalau gagal diobatin, didiemin, itu bisa jadi kanker, Frank. Kanker kulit. Salah satu efek yang kepanjangan itu adalah kanker kulit. Ya tapi bersyukurnya pokoknya kalau ketahuan masih bisa selamat dan masih bisa normal. Dan itu salah satu, makanya salah satu yang orang bilang sebenarnya ini disebut racun ideal apa enggak? Kalau saya bilang sebenarnya enggak. Karena kenyataannya ini salah satu racun yang paling gampang didiagnosis. Kalau dokternya curiga, itu loh. Cuma satu, kalau dokternya curiga. Kalau nggak curiga nggak bakal diperiksa ke situ. Nah, jadi sekarang tentunya orang kalau mau mikir keracunin pakai arsen, mikir-mikir lah ya. Karena udah dikasih tahu sama Dokter Jaya, ini pasti bakal ketahuan. Enggak, dokter forensik juga kalau di murid-murid saya sih saya kasih tahu yang kayak begituan. Berarti yang nontonin Dokter Jaya hari ini kuliah nih, Dok, mereka bisa tahu, Dok. Jangan pakai arsen lah. Udah dikasih tahu. Udah nyusahin. Gitu. Oke, Dok. Jadi artinya arsen ini, tapi kan seperti biasa, Dok, tidak ada pembunuhan yang sempurna. Iya. Walaupun racunnya hampir karena apa, Frank? Karena komik. Komiknya Conan. Conan jago loh. Itu kalau dulu yang kita belajar begituan tuh dari Agatha Christie atau dari itu Sherlock Holmes. Sekarang Conan tuh lebih canggih, Frank. Ada orang ditembak, meninggalkan luka tembak, tapi kagak ada ini ya, anak pelurunya, Frank. Tembus. Kenapa? Tembus, Dok. Ditembak sama es, Frank. Oh iya. Enggak, tapi si Conan itu bagus banget. Maksudnya itu base-nya itu adalah ilmu pengetahuan. Itu jadi kalau nonton Conan itu tahu lah macam-macam trik yang aneh-aneh itu. Conan juga pasti tahu, Dok, ya, orang ditembak sininya nih, Dok, mati. Ya kan? Ingat, Dok, cerita saya, Dok, kenapa, Dok, ditembak sininya mati, Dok? Ditembak ini, Dok, jari ininya mati nih, Dok. Atau sini deh yang lebih kecil. Tahu kenapa? Enggak. Dia lagi begini, Dok. Mati, Dok. Ya, oke, Dok. Jadi artinya si arsen ini udah kita kenali gejalanya supaya orang juga mesti lebih aware, Dok, ya. Jangan selalu berpikiran yang sakit perut begini. Kalau kita atau orang-orang itu punya ada resiko terhadap persaingan lah, Dok, ya. Hal-hal yang tidak ini harus ada pemikiran lain terhadap yang umum-umum aja. Dan untungnya arsen ini masih bisa disembuhin kalau nggak telat. Gitu, Dok, ya. Oke, Dok, si arsen ini kira-kira akan dipakai sampai kapan, Dok? Enggak, sampai masih banyak dokter yang ketipu, Frank. Kalau dia masih banyak dokter ketipu, kadang-kadang orangnya bulak-balik itu pasiennya pikir wah dia cuma lemah di lambung atau apa di ususnya lemah, dia bilang. Dokter kalau ngomong bulak-balik kayaknya ada sesuatu yang mirip waktu ngomong bulak-balik. Apa? Enggak deh. Serikaan. Bukan, Dok. Bulak-balik gitu. Itu namanya warawiri, Frank. Oke. Ya udah, Dok. Ada satu hal lain, Dok, yang perlu mereka tahu? Nggak ada ya? Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!